Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ODGJ yang berbahagia dimanapun teman-teman berada. Siang ini saya kedatangan tamu spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena tamu saya yang ada di sebelah kiri saya ini adalah mantan mantan ya mas? Iya. Mantan atau Purnabina Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Martani Cilacap. Dan saat ini beliau yang ada di sebelah saya ini aktivitasnya, monggo nanti bisa bercerita ya Mas Stasio ya. Mas Stasio dulu pernah menjadi penerima manfaat di sini tahun berapa Mas? Tahun 14, 15 sampai jam 18. 18 ya, 2018 ya. 18 saya pas tanggal 2-nya itu saya pindah ke Kebumen. Nah, ya. Silakan Mas bercerita dulu. Silakan bercerita dulu. Ceritanya gimana dulu Mas Stasio kok bisa di sini, terus di sini dulu ngapain, terus sekarang ngapain gitu. Ya, iya Mas. Udah Mas. Ya. Sambil lihat kamera Mas. Saya dulu biasanya kesini dulu dari Magelang terus saya diambil sama Renter Persatuan untuk rumah Cilacap Martani ya. Setelah itu saya pindah lagi di sini tahun 18 saya pindah ke Kebumen. Kebumen 2018 sampai sekarang 2022. Terus di sana kegiatan saya mendampingi PMM atau mengawasi. Terus kegiatan saya itu adalah merawat isolasi. Dan masukkan misalkan ada ODGJ sama PGOT itu saya yang masukkan dan saya yang merawat atau membersihkan. Misalkan sepertinya mandi, mempersiapkan pakaian, misalkan untuk salin ya, untuk bersalin. Dan untuk itu saya di sana sudah dianggap ya sudah lama lah, sudah 6 tahun. Sudah jadi pegawai ya? Sudah jadi pegawai. Untuk itu saya selama ini masih memiliki profesi yaitu seperti merawat diri, merawat kamar juga. Teman-teman saya mendampingi teman untuk penampilan ODGJ itu biar pulih untuk bisa dikembalikan ke masyarakat lagi. Saya di sana juga saya juga bisa itu merawat teman-teman. Banyak teman juga keadaan kontrol asrama itu kan juga baik-baik alhamdulillah. Yaitu ilmu dari sini yang saya terapkan adalah kebersamaan, terus tata tertib acara habis bangun tidur dan habis sholat, misalkan habis sholat maghrib, pas subuh, pas sholat zuhur ya, terus tekan sholat isya itu masih tetap memantau sampai jam 9 malam sudah waktunya tidur. Saya suruh tidur semua itu PMM ya. Setelah PMM tidur baru saya yang tidur. Mas Stasio, terus selama Mas Stasio pulang dari Martani dari 2018 sampai sekarang, untuk obat masih dikonsumsi? Masih minum obat nggak? Untuk obat itu masih dikonsumsi karena saya mau berhenti sebenarnya, tapi nggak mau minum obat, tapi saya eman karena obat adalah kesehatan. Jadi sampai sekarang pun saya mempertahankan minum obat, walaupun saya sudah dianggap sudah sembuh lah ya, sudah sembuh ya, sudah baik, tapi tetap minum obat. Sudah baik. Nah akhirnya saya sampai sekarang ya minum obat sama teman-teman juga ya gitu. Terus kira-kira pesannya untuk teman-teman yang masih di sini atau yang masih di luar sana, teman-teman ODGJ, pesannya kira-kira apa yang harus dilakukan oleh teman-teman ODGJ? Ini pengalamannya Mas Stasio ya, dari 2018 sampai sekarang, berarti alhamdulillah nggak pernah
Kambuh lagi ya? Enggak. Alhamdulillah. Pesennya apa kira-kira buat teman-teman? Ya pesan saya untuk teman-teman yang ada di rumah apa? Ya di sini Ya. di Martani maupun di luar sana. Di Martani yang saya pesankan untuk di rumah Martani ini, saya harap semuanya bisa mematuhi tata tertib yang ada di rumah Martani ini dan bisa dikembalikan pada saat sudah memiliki kondisi yang atau fisik yang sudah stabil atau sudah sehat, lekas sembuh. Dan pesan saya juga pun begitu, saya harapkan begitu sudah berobat dari sini sampai di rumah pun bisa membantu orang tua dan diterima di masyarakat dengan baik ya, dengan baik. Dan untuk itu harus mengingat bahwa teman-teman yang seperti itu mungkin bisa untuk menjadi pedoman untuk kita mengingat pada waktu kita sakit, bagaimana pada waktu kita sehat, kayak gitu kan. Setelah itu saya harapkan ya untuk semua petugas sama untuk PM menghormati petugas ya, harus menghormati petugas karena petugas itu sudah jelas memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, untuk yang di luar di sana yang misalkan kita pun harus bisa mendoakan atau bisa mendampingi untuk kita ke sini kayak gitu kan, ke sini ke rumah Martani. Nah, setelah itu pun untuk itu kita harus bekerja sama antara PM sama petugas. Terus Mas Tasyo, kendalanya apa? Saat ini Mas Tasyo sudah jadi pegawai ya, di sana udah dapat gaji 5. Iya. 100 juta lebih lah ya. Nah, kendalanya ketika Mas Tasyo di Pejagoan yang dihadapi Mas Tasyo selama di sana apa kendalanya? Untuk selama saya di Pejagoan, ya hanya karena di Pejagoan saya hanya tidak lama ya, cuma hanya 3 hari di sana ya, reskresi ya, terus mandi pagi, terus makan, terus sore mandi lagi. Untuk malamnya kita untuk istirahat. Itu karena saya nggak lama di Pejagoan, hanya 3 hari ya. Habis 3 hari saya pun dipindah ke sini atau bisa pindah ke sini dulu pada waktu dulu. Kalau yang sekarang kan saya sudah menempati rumah di Rumah Singgah Dosa Raso di Kabupaten Kebumen. Dosa Raso ya. Terus ini suka dukanya di Rumah Singgah apa? Suka dukanya di Desa Raso apa sukanya? Sukanya, kendalanya, senangnya apa gitu kan? Ya, kendala yang di Rumah Singgah Dosa Raso dan senangnya, kendalanya misalkan itu pada menerima manfaat itu pertama kali mau dimasukkan tidak mau, itu kendalanya di situ. Karena apa, kalau itu nggak mau paling nunggu di situ sehari 2 hari atau 3 hari itu bisa loncat ke pagar. Kabur Itu ya. kendalanya itu di situ. Dan senangnya itu saya berdampingan dengan PPM itu didampingi dengan damai, nyaman dan terkendali ya. Karena bisa dijak ngobrol untuk bersama. Nah, seperti itu bisa untuk ngobrol bersama. Terus teman-teman juga banyak senang ya, ada itu ya, ada kedamaian, ada ketenangan antara petugas sama penerima manfaat, bisa seiring ya, seiring atau sejalan gitu kan. Karena di sana kalau ada gejala-gejala yang tidak memungkinkan atau yang tidak baik untuk Rumah Singgah Dosa Raso, karena yang dipetugaskan di sana karena gabung sama Dinsos BPKBN Kebumen, itu kalau nggak disiplin, nggak itu ada kendala yang merugikan, misalkan kabur ya, kabur kok keluar, misalkan ada lewat jalur kereta atau lewat jalan besar, kan kalau misalkan kejadian seperti itu kan yang tidak diinginkan, bahaya. Nah itu gejalanya di situ, misalkan nggak pulang sampai misalkan kabur sampai nggak pulang ke rumah juga berbahaya, yang disalahkan kan petugas. Padahal di situ udah ada peraturan apabila PM melarikan diri atau keluar dari rumah singgah itu bukan tanggung jawab rumah singgah misalkan ya. Tapi karena itu tanggung jawab, nggak ada yang disalahkan sebenarnya, ya tanggung jawab dari rumah. Ya karena apa?
misalkan itu kan menyimpai ya atau mencari limpinya petugas misalkan itu misalkan siang atau sehabis makan gitu baru bisa loncat misalkan ada gerbang atau itu dibuka atau ditutup kan ada tanjakan atau yang bisa loncat kayak gitu kan. Terus Mas Tasyo, dulu di sini kan Masnya dapat pengalaman ya, kegiatan dibimbing oleh para pembimbing, Bapak Ibu yang ada di sini. Kira-kira banyak manfaatnya enggak? Kemudian bisa jenengan terapkan enggak di Desa Raso, Rumah Singgah Desa Raso? Ya, selama saya di Martani ini saya dulu banyak sekali manfaatnya. Pertama kerjasamanya, yang kedua kebersamaan antara PM sama petugas. Ya, misalkan ada dikasih obat terus bersama-sama PM ya. Terus banyak kegiatan lah yang dikasihkan sama petugas-petugas Martani ini ya. Nah itu kan yang membimbing aku ke jalan yang lebih baik daripada sebelumnya ya. Karena dulu kan sebelum saya dibimbing dari di sini kan masih gimana gitu kan. Coba diceritakan gimana sih Mas Tasyo dulu? Gitu. Mas Tasyo dulu gimana sih sebelum kayak sekarang, ingat ya? Ingat nggak? Kalau Yang dulu dikurung kan itu loh. merasa bersalah terus ya, merasa bersalah karena kejadian yang tidak diinginkan sama orang tua ya, kedua orang tua sama keinginan itu tidak sesuai ya misalkan karena saya kesalahan ya, karena kesalahannya nendang ibu itu dadanya sampai mutakiti akhirnya meninggal gitu. Itu kan watarnya kesalahan saya itu di situ. Tapi itu sudah masa lalu lah ya. Iya. Mas Tasyo sudah menyadari dan perbuatan itu sudah di luar kesadaran ya. Mas Tasyo waktu itu kan nggak sadar. Jadi alhamdulillah sekarang dia sadar, sudah memperbaiki diri gitu ya. Iya. Ya. Oke teman-teman sekalian, ini adalah sekelumit cerita dari Mas Tasyo dan teman-teman, baik itu DGJ di sini maupun di luar sana, panjenengan bisa seperti Mas Tasyo dan akan menjadi Tasyo yang lain yang bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang lain. Intinya kerjasama, disiplin, ya tertib, ya mengikuti aturan gitu ya Mas, dan terus beraktivitas. Sehingga dengan aktivitas yang baik tentunya itu akan berdampak pada diri kita pribadi, khususnya buat teman-teman yang menjadi ODGJ. Sekian dari saya, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.